Yo, selamat malam bagi rekan-rekan di seluruh, khususnya masyarakat Nias. Saat ini saya memberikan satu pencerahan atau berupa jawaban karena banyak sekali yang bertanya atau yang berkomentar, yang simpang siur di dalam medsos, khususnya mengenai hiruk pikuk pilkada yang terjadi di Nias, khususnya di daerah saya, wilayah Nias Barat. Saya dari perantauan dari Jakarta. Saya berada di Jakarta, tepatnya di daerah Depok, memberikan satu pernyataan resmi untuk menjawab sekaligus mungkin silang pendapat selama ini, karena banyak masyarakat Nias Barat yang bertanya kepada saya, mengapa Amabogao mendukung salah satu paslon yang ternyata adalah bukan dari keluarga Amabogao. Jadi untuk menjawab satu persatu, kalau saya hanya untuk mengetik atau mengupload lewat tulisan, maka lebih bagus pada saat ini saya langsung untuk menjawab agar semua bisa memahami dan memaklumi sebenarnya apa yang terjadi. Jadi betul bahwa dari keluarga kami ada paslon yang berpasangan untuk maju di Pilkada Nias Barat, yaitu termasuk Laogu dan Onombiniegu, yang mungkin lebih dikenal dengan sekarang pasangan Elmar. Nah, jadi Amabogao bukan berarti bahwa ada satu masalah dengan saudaraku di sana atau keluarga kami di sana, karena di dalam keluarga kami pun itu berbeda-beda pilihan. Ada yang mendukung Elmar, ada juga yang mendukung pasangan lain, yaitu Enoki Era-Era. Dan Amabogao tampil dalam hal ini itu memberikan satu didikan politik bahwa di dalam sebuah keluarga terjadi demokrasi yang harus kita junjung tinggi. Demokrasi itu adalah sebuah pilihan yang mungkin saja berbeda-beda setiap individu, walaupun di dalam satu rumah tangga ataupun mengenai dari persaudaraan, baik yang dekat maupun yang jauh. Dan menurut Amabogao itu adalah sah-sah saja. Kenapa? Di dalam era demokrasi, bahwa pilihan itu adalah sesuatu keniscayaan, bukan sesuatu keburukan. Karena dengan kita memperkaya pilihan-pilihan kita sesuai dengan hati nurani kita, maka itulah sesungguhnya demokrasi yang baik di Indonesia dan khususnya yang ada kita di Nias Barat. Nah, Amabogao bukan berarti selama ini ada satu permasalahan antara keluarga atau fasi tengabe ataupun perlaongan atau perumbinion, bukan. Tetapi saya menunjukkan bahwa saya melihat sesuatu yang terbaik untuk masyarakat Nias Barat. Saya secara pribadi tidak ada artinya kepentingan dalam arti kepentingan pribadi, khususnya nanti misalnya siapa yang saya dukung, maka mengharapkan sesuatu. Ingat bahwa kedudukan saya ada di luar wilayah Nias Barat. Tetapi saya terpanggil untuk kepentingan masyarakat umum, khususnya masyarakat Nias Barat, karena mereka adalah keluarga-keluarga saya juga. Amabogao melihat dengan real, karena berjalan tidak di atas kepentingan pribadi, tidak mengharapkan juga proyek,
tidak juga mengharapkan belas kasihan di dalam nafkah hidup, tidak juga mengharapkan sesuatu pemberian, tetapi ini real adalah hati nurani Ama-Bogao sendiri untuk menyatakan yang benar dan benar, yang salah tetap salah. Nah, saya melihat dari luar karena lebih real apa yang terjadi sebenarnya. Nah, kalau saya ditanya sekarang mengapa Ama-Bogao tidak mendukung dari keluarga sendiri, kenapa mendukung dengan pasangan Henoki Herrera? Nah, saya sudah melihat dan mengkaji lebih jauh. Karena saya juga adalah putra masyarakat Nias Barat. Saya mengatakan kepada mereka, semua paslon ini coba buktikan ke Ama-Bogao kira-kira apa yang pernah mereka lakukan sesuatu yang sangat fundamental baik di desa-desa kami maupun di desa-desa di seluruh wilayah Nias Barat. Karena ini menjadi satu patokan bagi masyarakat Nias Barat juga, terutama Ama-Bogao. Kenapa? Kehadiran kepedulian seorang oknum pejabat atau pejabat publik atau masyarakat biasa itu menentukan bahwa mereka punya kepedulian yang sangat dalam. Mereka punya kepedulian yang sangat mendasar bagi kepentingan orang banyak. Itu sebenarnya Ama-Bogao sering mengatakan bahwa memang banyak oknum pejabat, tetapi belum tentu punya hati kecil yang peduli kepada bagaimana penderitaan masyarakat Nias Barat selama ini. Nah, yang saya melihat sekarang ini adalah paslon yang maju di Pilkada Nias Barat pada saat ini. Yang mana setelah keluar rekomendasi hanya 2 paslon yang maju, tentu kan 2 pilihan kita. Nah, kalau sekiranya Ama-Bogao selama ini tidak mendukung dari pihak keluarga kami, itu bukan berarti saya tidak sayang sama mereka. Ama-Bogao itu tetap sayang, karena perbedaan pilihan itu hal yang biasa, bukan berarti sesuatu perpecahan, tidak. Tetapi saya mengedepankan hati nurani saya, bahwa kepentingan di atas segala-galanya adalah kepentingan masyarakat Nias Barat. Ini adalah pertanggungjawaban secara pribadi di hadapan Tuhan, dan kita semua juga, masyarakat, mempertaruhkan segala-galanya. Masa depan 5 tahun akan datang masyarakat Nias Barat, dan kita harus hati-hati untuk memberikan pilihan-pilihan sesuai dengan rekam jejak. Kalau hanya karena fanatisme, atau karena hanya suka dengan paslon tertentu, itu kita akan terjebak. Tetapi lebih bagus kita lihat rekam jejaknya, kepedulian kepada masyarakat selama ini. Ini yang Ama-Bogao sebenarnya utarakan selama ini. Contoh kecil saja, kalau masyarakat senang kepada sosok pemimpin tertentu, itu artinya bahwa sosok pemimpin tersebut sudah memberikan kontribusi, walaupun bukan karena uang, bukan karena sesuatu apa-apa, tetapi yang paling penting bagi masyarakat Nias Barat, dan terutama juga kita manusia secara pribadi, adalah hubungan secara pribadi, secara masyarakat, maupun secara pemerintahan. Contoh, kalau paslon itu selama ini sering datang di desa-desa, sering datang di kampung-kampung, dan sering masyarakat melihat apakah salah masyarakat memilih sosok pemimpin seperti itu. Dibandingkan tanda petik, paslon lain juga belum tentu hadir di dalam setiap adapun, misalnya ada masalah di dalam satu desa, atau ada mungkin jeritan masyarakat di desa-desa tertentu, atau mungkin desa-desa lain, tapi jarang hadir, jarang menghadiri rapat, jarang menghadiri pertemuan-pertemuan, tetapi hanya pada saat
dekat-dekat pilkada saja. Ini menjadi satu juga penilaian bagi masyarakat. Artinya di situ, jangan karena hanya kepentingan pilkada sesaat, lalu baru kita muncul, tetapi jauh sebelumnya itu masyarakat sudah cerdas. Bahwa sosok yang mereka pilih atau mereka inginkan adalah, yaitu sosok pribadi yang selama ini membaur dengan mereka. Kenapa demikian? Karena ada nanti hubungan komunikasi. Kalau hubungan komunikasi itu lancar, maka dengan sendirinya program-program apa saja nanti yang akan diimplementasikan di lapangan itu lebih mudah daripada ada sesuatu hambatan komunikasi dari setiap paslon yang kurang selama ini membaur di masyarakat. Nah, itu sebetulnya yang Amawogau katakan bahwa bukan istilahnya mencap paslon tertentu bahwa itu kurang bermutu atau bagaimanapun. Tetapi dari sisi penilaian masyarakat sedikit pun, itu pasti kalau sosok pribadi pemimpin atau paslon selama ini lebih dekat kepada masyarakat, dia lebih sederhana, lebih membaur, nah itu menjadi satu daya tarik bagi masyarakat. Terlepas itu nanti visi misi. Karena visi misi itu adalah itu di atas kertas. Tetapi yang dilihat masyarakat adalah outputnya. Bagaimana tindakan selama ini? Apakah paslon itu dekat dengan masyarakat? Apakah paslon itu apakah selama ini sosok pemimpin itu atau sosok pribadi pemimpin itu sering hadir di tengah-tengah masyarakat? Itu yang dilihat masyarakat. Karena kalau kita berbicara dari latar belakang, misalnya apakah dia seorang entrepreneur atau pengusaha atau birokrat atau apa, itu tidak menjadi jaminan di dalam kepemimpinan. Karena dasar kepemimpinan itu adalah sebenarnya sederhana saja. Kalau sosok itu ada sedikit aja kepedulian, dia lebih peduli kepada masyarakat, lebih mengutamakan kepentingan orang banyak, itulah pemimpin yang sesungguhnya. Karena apa? Makna hidup ini sebenarnya gak ada artinya kalau hanya kita untuk mementingkan diri sendiri. Makanya Amawogau selama ini sebenarnya melihat ke depan bahwa jangan karena kedekatan atau apapun, karena mungkin kita saling selama ini keluarga atau misalnya apa-apa, tidak. Tapi Amawogau melihat bahwa bukan itu. Kepentingan masyarakat Nias Barat itu adalah segala-galanya. Nah, yang ketiga yang Amawogau utarakan sekarang ini adalah Amawogau tidak ada masalah dengan siapapun. Jadi baik terhadap siapapun yang mendukung, mau paslon 1 maupun paslon 2 atau apapun namanya lah ya. Jadi kita tetap membangun rasa kebersamaan, karena pilkada ini hanya 5 tahun. Setelah itu selesai, pilkada hanya sekali dalam 5 tahun. Habis itu selesai. Toh juga kita adalah semua saudara, kita semua adalah teman-teman. Jadi boleh siapapun mendukung sesuai dengan hati nuraninya. Mau paslon nomor 1, mau paslon nomor 2, siapa saja. Tetapi yang Amawogau tekankan, jangan karena hanya faktor karena teman dekat atau keluarga atau apapun, lalu kita tidak melihat lagi satu titik terang untuk masyarakat Nias Barat. Itu yang saya tidak pernah mau sebetulnya. Makanya juga saya sekarang selama ini tidak pernah mengharapkan sesuatu, tidak pernah meminta sesuatu, jadi real apa yang saya lihat di lapangan. Nah, ketiga, karakter. Karakter seorang pemimpin adalah kalau dia adalah karakternya yang lebih bagus adalah sederhana. Kenapa? Dengan kesederhanaan itu maka masyarakat lebih suka dibandingkan yang kelas-kelas elit. Contoh misalnya, kalau saya misalnya pulang dari Jakarta ke kampung, saya pakai gaya ibu kota yang eksklusif, yang lebih bagaimana dan tidak bergaul. Misalnya saya sombong, tidak berbahasa daerah, saya mentang-mentang sudah lama di Jakarta.
itu pasti masyarakat juga tidak akan suka. Jadi sosok pemimpin itu adalah pada saat dia ada kerendahan hati, tidak lagi membawa status, baik status sosialnya, harta, kekayaan, atau jabatan. Tidak. Jadi Amawogau melihat ke sana bahwa karakter yang cocok untuk pemimpin Yasbara 5 tahun ke depan adalah memang sosok pemimpin yang sangat sederhana. Tetapi bukan sederhana itu dalam arti tidak tahu apa-apa. Kesederhanaan itu adalah membuktikan kualitasnya nanti, di mana masyarakat lebih senang dengan kesederhanaan. Jadi bukan karena janji-janji, misalnya perubahan atau kemajuan atau apa. Tetapi yang dilihat adalah setiap apapun yang dilakukannya itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat banyak, masyarakat Yasbara. Nah itu sesungguhnya. Jadi selama ini sebenarnya kepada seluruh pendukung-pendukung, ya jangan kalian marah dengan Amawogau ataupun saudaraku yang ada di kampung, di desa. Toh juga saya kan tidak memilih, ya kan? Kalau hanya mengeluarkan pendapat itu sah-sah saja. Yang penting kita saling hormati. Nah, kalau selama ini saya memilih atau mendukung misalnya pasangan Henoki dan Era-Era, ya itu adalah pribadi saya. Toh juga nanti kita kembalikan kepada masyarakat tanggal 9 Desember 2020. Kan masyarakat yang berdaulat. Bukan Amawogau yang berdaulat. Semua masyarakat yang berdaulat. Nah, tinggal sekarang adalah masyarakat melihat. Tapi dari kacamata Amawogau bahwa memang sosok yang paling tepat masyarakat senangi, dan begitu juga waktu saya pulang ke Nias, mereka lebih senang kesederhanaan. Bukan janji-janji, bukan ya wah, bukan. Karena mereka itu lebih senang dengan apa adanya. Nggak usah janji, tetapi buktikan. Makanya saya bilang itu bukan motivasi bukan visi misi yang masih tanda petik. Itu kan visi misi siapapun paslon pasti bagus, ada plus ada minusnya. Tetapi rekam jejak selama ini, apakah Anda sudah dekat nggak dengan masyarakat? Apakah Anda sudah berbuat nggak di desa-desa? Itu masalahnya. Walaupun hanya secuil apapun. Kalau katakan misalnya enggak, saya kan misalnya anak buah. Oh tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya sosok paslon selama ini yakin bahwa sudah berbuat, nggak usah takut. Pasti masyarakat memilih Anda. Tetapi kalau merasa tidak berbuat apa-apa, dan itu juga dibuktikan oleh pengakuan masyarakat desa di mana-mana, ya itulah menjadi satu kekhawatiran Anda sendiri. Nah itu sebetulnya. Makanya saya katakan bahwa apapun nanti yang terjadi, ya itulah sesuai dengan pilihan masyarakat. Toh juga kan kita fine-fine aja. Nah di samping itu khususnya juga kepada rekan-rekan saya yang saling mendukung, baik yang ada di desa, di Niasbar, maupun yang ada di perantauan, di Jawa, dimanapun Anda berada, jangan saling menyerang pribadi. Itu tidak baik, tapi tunjukkan kualitas diri Anda bahwa Anda adalah seorang intelektual, seorang Anda yang sudah punya wawasan luas, seorang harus mempunyai kata-kata dan beretika, sehingga paslon-paslon Anda nanti bisa lebih senang digemari oleh masyarakat. Tetapi yang lebih penting adalah sosok pribadi paslon itu sendiri. Kalau masyarakat selama ini tidak merasa dekat dengan mereka, ya jangan salahkan masyarakat. Dan jangan salahkan juga Amawogau kalau menilai seperti itu. Jadi siapapun nanti yang terpilih, ya kita harus sportif. Kita mengakui bahwa itulah Bupati Nias Barat. Dan ingat, Amawogau tidak punya kepentingan pribadi dalam hal apapun. Tetapi Amawogau punya kepentingan untuk masa depan masyarakat Nias Barat sebagai saudaraku. Saudara kandung Amawogau bukan saudara kandung secara biologis. Saudara kandung Amawogau adalah saudara seluruh masyarakat Nias Barat. Makanya Amawogau tidak rela kalau dipimpin oleh orang-orang yang tidak tepat. Karena saya melihat bahwa sosok paslon ini sebenarnya adalah putra-putra
Nias Barat. Tetapi kan kualitas berbeda-beda. Nah, contoh seperti misalnya apa yang terjadi selama ini, pengakuan masyarakat bahwa dalam tanda petik bahwa mereka lebih senang kepada orang-orang yang sangat sederhana. Mereka lebih senang orang yang kelihatan, yang lebih banyak terjun di masyarakat. Nah, itu sebetulnya. Jadi bukan karena kata amawokau, ini adalah real pengakuan masyarakat desa yang ada di Nias Barat. Nah, khusus bagi yang lain-lain juga, teman-teman yang pendukung-pendukung yang lain, maupun paslon nomor berapapun ya, itu ingat bahwa etika dalam berkomunikasi itu harus kita jaga. Karena kita rugi semuanya nanti. Hanya gara-gara pilkada, saling hujat-menghujat, saling membuli, dan segala macam. Ingat bahwa setiap apapun kritikan amawokau itu ditujukan kepada paslon. Lebih bagus paslonnya sendiri ya berbicara ke saya. Jadi jangan pendukung. Kalau pendukungnya kita fine-fine aja, nggak ada masalahnya, ya kan? Jadi lebih bagus mereka sendiri aja yang berbicara. Nanti saya akan tanya, coba tunjukkan, buktikan apa jasa-jasa kalian selama kalian menjadi pejabat. Pengen tahu? Paling tidak nanti ada korelasinya dengan pengakuan masyarakat. Ya, jadi jasa-jasa itu dalam arti maksudnya begini, bukan berarti misalnya di dalam satu desa itu langsung kucurkan dana sekian miliar atau apa, bukan. Tapi kehadiran Anda, setiap ada misalnya pertemuan-pertemuan, sering datang nggak Anda di situ? Nah, itu yang dinilai masyarakat. Kedua, kira-kira apa ide-ide atau gagasan-gagasan Anda yang pernah Anda lakukan di desa-desa itu? Ada nggak selama ini? Misalnya contoh di bidang pendidikan atau di bidang misalnya ekonomi, di bidang misalnya mungkin terakhir ini adalah flu babi yang saya dengar di Nias. Kira-kira apa program Anda? Kira-kira apa program yang kira-kira menyentuh masyarakat dan itu mereka merasakan? Walaupun nanti apakah program itu jadi tidak jadi, tapi paling tidak mereka sudah tahu bahwa Anda hadir di tengah-tengah mereka. Nah, itu sebetulnya investasi politik. Jangan salah, bahwa investasi politik itu adalah sebagian adalah dalam pergaulan. Pergaulan yang positif dengan masyarakat, dekat dengan masyarakat, itu sebenarnya investasi politik. Bagaimana Anda mengatakan bahwa saya adalah sosok pemimpin, tetapi masyarakat tidak pernah mengenal Anda. Atau mungkin dikenal tetapi tidak pernah dekat dengan mereka. Nah, ini yang sebenarnya yang harus betul-betul difahami bahwa selama ini amawokau bukan untuk menyudutkan paslon-paslon, bukan. Tetapi real melihat di lapangan, makanya saya katakan mereka kalau boleh live berdebat dengan saya, kira-kira apa jasa-jasa kalian Anda di dalam desa, khususnya desa kita dulu. Nah, makanya sebenarnya kenapa saya lebih cenderung mendukung secara pribadi Henoki dan era-era, karena saya melihat bahwa selama ini lebih banyak membaur. Itu sebetulnya. Lebih banyak membaur dengan masyarakat dan itu adalah real juga. Kita jujur-jujur saja. Nah, itu sebetulnya. Dan ketiga, bukan berarti saya tidak mendukung misalnya paslon dari keluarga kami, bukan berarti ada masalah, tidak. Justru karena saya sayang mereka, saya sangat sama mereka, maka masih ada waktu untuk membenahi diri supaya tetap disenangi oleh masyarakat, dicintai oleh masyarakat. Tetapi sikap dan tingkah laku juga ya harus benar-benar seiring. Contoh ya, misalnya itu tadi, kalau amawokau misalnya katakan gagah-gagahan, misalnya datang dari Jakarta, langsung saya tidak mau lagi bergaul, saya buang muka, terus apalagi misalnya ngandalkan, wah saya punya harta, punya jabatan, punya ini. Hal seperti ini yang harus dilihat oleh siapapun paslon, karena investasi politik itu betul-betul dilihat masyarakat. Dari tutur kata kita, dari sikap tingkah laku kita, apakah kita selalu dekat nggak dengan mereka selama ini? Jangan hanya karena kepentingan jabatan tertentu, baru kita dekati masyarakat. Habis itu kita lupakan.
Nah, ini yang menjadi nanti sesuatu yang sangat tidak baik untuk masa depan masyarakat Nias Barat. Jadi sebelum saya tutup pembicaraan ini sebenarnya hal-hal yang saya utarakan, jadi supaya semua nanti masyarakat Nias Barat juga, saudara-saudaraku, baik saudara kandung, baik yang ada di Nias atau di perantauan, bahwa itulah sebenarnya sikap Amabogao. Bukan berarti tidak mendukung, semua saya dukung, hanya saja hati nurani saja lebih cenderung untuk mendukung dalam arti memberikan sesuatu pencerahan bahwa memang kalau saya secara pribadi adalah Henoki Era-Era dan itu yang lebih pantas, itu menurut saya. Kenapa? Karena pasangannya juga Dr. Era-Era ini kan saya tahu persis di Jakarta, dia seorang dokter, itu dari tingkat akademi yang paling tinggi ya dokter, pendidikan yang paling tinggi dokter, dan itu di bidang pemerintahan, jadi udah menguasai juga. Jadi siapapun mau pendidikan tinggi, tidak pendidikan tinggi, itu nanti yang membuktikan adalah di lapangan. Tapi ingat, seperti juga kita ambil contoh dengan dulu Menteri Kelautan, itu tidak, ya mungkin sekolahnya apa ya, SMA atau SMP kalau nggak salah. Tapi bisa membuktikan bahwa dia ya lebih bagus. Jadi ini semua kembali kepada masyarakat. Kalau Amabogao mengatakan saya lebih cenderung memang untuk paslon yang saya cintai, yang saya dukung. Tetapi bukan arti mempengaruhi Anda, tidak. Ya, ini hanya pencerahan dari Amabogao. Nah, salam sejahtera untuk kita semua, supaya semua boleh berlapang dada dan kita tetap jaga persaudaraan, tetap ada kedamaian, supaya hiruk pikuk politik ini diakhiri saja dengan perdebatan, dengan bully. Janganlah membuli ya, jangan lagi membawa seperti isu SARA dan segala macam. Siapapun dia, Indonesia ini sesuai dengan undang-undang, siapapun boleh memimpin sepanjang dia berlaku adil, memperhatikan, peduli kepada masyarakat. Yaitulah sosok pemimpin yang paling kita idam-idamkan. Sekian saja, salam Yahoo, salam perdamaian, dan salam perjuangan demi untuk perubahan Nias Barat. Yahoo.